Halo guys, perkenalkan nama saya Leonie Tuniasu dengan NIM 2024-53014. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia dari bab pertama hingga babnya yang ke-8. Jadi, langsung saja bab 1 yaitu sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Nah, dari sejarah sendiri, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang mengalami perkembangan melalui beberapa periode termasuk masa penjajahan dan kemerdekaan. Contohnya seperti penggunaan bahasa Melayu di kerajaan-kerajaan Nusantara sebagai bahasa perdagangan berkembang menjadi bahasa Indonesia modern. Yang kedua, peristiwa penting. Adapun salah satu peristiwa penting yaitu yang pertama Sumpah Pemuda pada tahun 1928 sebagai tonggak penting penetapan bahasa Indonesia. Contohnya penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato Soekarno memproklamasikan kemerdekaan. Yang ketiga, fungsi dan kedudukan. Bahasa Indonesia sendiri sebagai bangsa persatuan, bangsa negara, dan bangsa resmi. Contohnya, bahasa Indonesia digunakan dalam dokumen resmi negara, pendidikan, dan komunikasi antar daerah. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia ragam ilmiah. Nah, pengertian dan karakteristik sendiri. Bahasa Indonesia ragam ilmiah bersifat formal, objektif, dan menggunakan istilah teknis. Contohnya, hipotesis tersebut perlu diuji secara empiris untuk membuktikan validitasnya. Dalam kurung bukan hipotesisnya kayaknya benar deh. Poin yang kedua, berbagai ragam bahasa. Perbedaan ragam bahasa formal, ilmiah atau resmi, dan informal percakapan sehari-hari. Contoh, perbedaan menggunakan bahasa dalam skripsi dan percakapan dengan teman. Poin yang ketiga yaitu penggunaan dalam menulis dan presentasi. Struktur penulisan ilmiah yang sistematis dan penggunaan bahasa yang tepat. Contoh, penggunaan sitasi dan referensi yang benar dalam penulisan karya ilmiah. Yang berikut bab yang ketiga yaitu diksi atau pilihan kata. Yang pertama, kaidah atau makna. Memilih kata yang tepat sesuai konteks dan menghindari ambiguitas. Contohnya, dia meninggal dunia atau lebih tepat daripada dia mati. Yang poin yang kedua yaitu penggunaan pilihan kata. Memilih kata yang tepat untuk menyampaikan informasi secara efektif dan efisien. Contohnya, para peneliti menganalisis data atau lebih tepat daripada para peneliti melihat data. Yang berikut bab yang keempat, pembentukan dan perluasan kalimat. Poin yang pertama, pengertian kalimat. Kalimat sendiri harus memiliki subjek dan predikat. Contoh, burung itu terbang tinggi. Dalam kurung subjek burung itu dan predikatnya yaitu terbang tinggi. Poin yang kedua yaitu bagian-bagian kalimat. Di antaranya ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh, anak itu dalam kurung subjek membaca buku dalam kurung objek dengan khusus dalam kurung keterangan di perpustakaan dalam kurung keterangan. Poin yang berikut yaitu jenis kalimat. Contoh kalimat tunggal yaitu matahari terbit di timur. Contoh kalimat majemuk setara yaitu ayah bekerja dan ibu mengurus rumah tangga. Contoh kalimat majemuk bertingkat karena hujan deras, jalan menjadi banjir sehingga kendaraan terhambat. Yang berikut konjungsi. Kata penghubung antara kalimat. Contoh, meskipun cuaca buruk kami tetap berangkat. Bab yang kelima yaitu pembentukan paragraf. Pengertian paragraf sendiri yaitu adalah satuan alinea dalam keterangan yang membahas satu ide pokok. Yang kedua, struktur paragraf. Di antaranya ada kalimat topik, kalimat penjelas, dan kalimat penutup atau opsional. Yang berikut, tujuan pembentukan paragraf. Memudahkan pembaca memahami alur dan ide pokok tulisan. Yang berikut, jenis-jenis paragraf. Paragraf dedukatif atau ide pokok di awal. Terus ada induktif atau ide pokok di akhir dan campuran.
Bab yang keenam yaitu keterampilan membaca. Dalam keterampilan membaca mendeskripsikan teknik membaca atau SQ3R, yaitu skimming dan scanning, serta usaha dan potensi dalam meningkatkan keterampilan membaca termaksud membaca tulisan ilmiah. Contoh praktisnya yaitu teknik SQ3R, survey, question, read, recite, dan review. Untuk memahami teks akademik, skimming untuk mencari informasi utama secara tepat, scanning dan untuk menemukan informasi secara spesifik. Bab yang ketujuh yaitu keterampilan menulis. Dalam keterampilan menulis, surat resmi, makalah, dan karya reproduksi bacaan. Contohnya struktur surat resmi, kerangka makalah, dan cara memparafrase bacaan. Yang terakhir, bab yang ke-8 yaitu keterampilan membaca. Membahas keterampilan presentasi, seminar, dan berpidato dalam situasi formal. Contohnya, teknik menyampaikan presentasi yang efektif, struktur seminar, dan kiat berpidato yang baik. Demikianlah pembahasan materi saya di hari ini. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.